siap bela timnas Indonesia. Benarkah pemain keturunan ini dihubungi PSSI? Kabar baik, rival timnas Indonesia terjerat badai cedera jelang Piala Asia. Sintayong dapat angin segar. Benarkah AFC beri kabar gembira untuk timnas Indonesia? Gabung TC paling cepat, Sen Patinama tuai pujian dari warganet tentang hal ini. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia sedikit mendapat kabar baik jelang Piala Asia. Rival timnas Indonesia yaitu Jepang terancam kehilangan Kaoru Mitoma saat menghadapi timnas Indonesia di laga Piala Asia. Ini disebabkan setelah pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera ketika memperkuat Brighton dan Hove Albion. Sementara menurut kabar yang beredar, Kaoru Mitoma mengalami cedera pergelangan kaki. Bahkan dia diragukan tampil membela Jepang di Piala Asia 2023. Kaoru Mitoma menyusul Takehiro Tomiyasu yang mengalami cedera betis. Selain itu, Takefusa Kubo juga mengalami cedera pada bagian tulang rusuk. Dengan 3 pemain yang sedang mengalami cedera, membuat Jepang dalam situasi kurang menguntungkan untuk Piala Asia 2023. Namun, hal tersebut bisa menjadi kabar bagus untuk timnas Indonesia. Dengan beberapa pemain bintang Samurai Biru cedera, membuat timnas Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan poin di laga nanti. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar dari AFC selaku induk sepak bola Asia sebelum gelaran Piala Asia 2023. Timnas Indonesia saat ini sedang menggelar pemusatan latihan untuk menyambut Piala Asia 2023. Selain itu, tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin Sintayong juga terus mengikuti perkembangan dari turnamen Piala Asia 2023. Tentu ada sedikit angin segar yang datang dari negeri seberang yaitu Australia. Pelatih timnas Australia Graham Arnold memberikan bocoran soal jumlah pemain yang berhak didaftarkan tiap peserta Piala Asia 2023. Pada awalnya pihak AFC hanya memperbolehkan setiap tim membawa 23 pemain di skuad akhir. Namun aturan tersebut diubah lagi oleh AFC. AFC kemudian menambah 3 slot lagi untuk setiap tim peserta menjadi 26 pemain. Graham Arnold turut angkat bicara soal perubahan itu. Menurutnya pihak AFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia 2022 yang digelar selama sebulan penuh. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 juga akan digelar selama hampir sebulan penuh. Keputusan AFC pada dasarnya diambil dari masukan para pelatih setelah Piala Dunia lalu. Itu adalah terobosan yang positif yang memberikan kami lebih banyak opsi. Secara umum, saya senang dengan hal tersebut, ungkap Graham Arnold. Keputusan dari AFC tersebut membuat Sintayong sedikit lega. Pasalnya, timnas Indonesia dipastikan bakal memiliki banyak pilihan untuk menerapkan strategi yang diinginkan oleh Sintayong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki sedikit pilihan untuk mencoret pemain. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia membawa 26 nama dalam pemusatan latihan di Turki. Itu artinya Sintayong hanya perlu mencoret 2 nama saja. Kabar selanjutnya datang dari bek keturunan Sen Patinama yang tidak mau timnas Indonesia hanya numpang lewat saja di Piala Asia 2023 di Qatar. Menurut Sen Patinama, timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Menempati grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Target saya di Piala Asia adalah menunjukkan bahwa tim kami adalah tim dengan bakat-bakat bagus. Bahwa kami datang bukan hanya sekedar untuk bermain, tapi untuk bersaing dengan tim lain, ucap pemain berusia 25 tahun tersebut. Kendati begitu, dia sadar perjuangan timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 tidak akan berjalan dengan mudah. Berkaca dari ranking FIFA, timnas Indonesia menjadi tim paling peringkat terbawah di grup D dengan menempati posisi ke-146.
sementara Jepang menduduki tempat ke-17. Irak berada di urutan 63 dan Vietnam menempati posisi ke-94. Karena kami bermain melawan tim-tim hebat, jadi kami harus menunjukkan kepercayaan diri dan tidak mudah melawan kami, ungkap Patinama. Saya senang berada di sini lagi. Sebelumnya, saya memang sempat liburan setelah Liga Norwegia usai, tapi saya siap untuk latihan menghadapi Piala Asia, jelas Patinama. Kabar mengejutkan datang dari manajer timnas Indonesia yaitu Pak Sumarji. Sumarji merasa terganggu dengan adanya narasi yang menyebut Dendi Sulistiawan adalah titipan dirinya kepada Sintayong. Terlebih saat ini Dendi Sulistiawan kerap dipilih Sintayong menjadi striker meskipun performanya sedang menurun. Bahkan pada pertandingan melawan Irak, Dendi Sulistiawan sempat dihujat netizen karena menurut mereka Dendi Sulistiawan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap timnas Indonesia dan hanya berlari-lari saja sepanjang pertandingan. Menanggapi tuduhan tersebut, Sumarji sempat bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menitipkan pemain dan meminta agar Dendi Sulistiawan dicoret saja dari timnas Indonesia. Menurut Sumarji, dipanggilnya Dendi Sulistiawan merupakan keputusan Sintayong sendiri tanpa adanya intervensi darinya. Saya bersumpah tidak pernah menitipkan pemain, itu tidak saya lakukan. Kalau boleh, saya minta Dendi dicoret. Daripada ribut, tidak apa-apa, biar saya juga tenang. Tapi semua itu Sintayong yang memanggil, ungkap Sumarji. Dipanggilnya winger Bayangkara FC, Dendi Sulistiawan untuk bergabung dengan timnas Indonesia sebelumnya telah menuai perdebatan supporter di media sosial. Performa Dendi Sulistiawan bahkan dibandingkan dengan Stefano Lillipali yang mempunyai statistik lebih bagus dibandingkan pemain berusia 27 tahun tersebut. Supporter timnas juga menanyakan dasar yang dijadikan acuan Sintayong, sebab selama membela Bayangkara FC, Dendi Sulistiawan hanya mampu mencetak 1 gol dan mencetak 3 assist dari 22 penampilan. Dari situlah kemudian mencuat narasi bahwa Dendi Sulistiawan adalah pemain titipan. Kabar selanjutnya datang dari pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia akhirnya muncul ke permukaan. Dia adalah Yael Lisdek yang berkarir di SC Telstar. Yael Lisdek merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia. Kakeknya berasal dari Maluku Tengah. Selain Indonesia, pemain berusia 22 tahun ini juga bisa membela Suriname serta Belanda. Akan tetapi Yael Lisdek menegaskan keinginannya bermain untuk timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Kabar ini diketahui dari wawancara Yael Lisdek bersama Yusa Nugraha yang memang kerap membahas pemain keturunan. Saya sudah memikirkan itu. Saya sebenarnya bisa memilih 3 negara, yaitu Suriname, Belanda, dan Indonesia. Namun jika saya mendapat undangan bermain untuk timnas Indonesia, saya jawab iya. Menurut saya bagus untuk dapat bermain di negara yang indah, ucap Yael Lisdek dalam wawancaranya bersama di YouTube Yusa Nugraha. Lebih lanjut, pemain yang berposisi sebagai fullback kanan ini mengakui dirinya pernah dihubungi PSSI. Ya, pernah ada kontak. Saya diberitahu harus punya paspor Indonesia. Pernah ada pembicaraan tentang itu naturalisasi beberapa bulan yang lalu untuk melakukan itu, kata pemain berusia 22 tahun itu. Sayangnya kelanjutan pembicaraan naturalisasi Yael Lisdek tidak berlanjut atau menguap begitu saja. Jika diproses, maka posisi bek di timnas Indonesia akan semakin penuh dan persaingan semakin ketat. Pasalnya, Yael Lisdek merupakan pemain yang berposisi asli sebagai fullback kanan. Kendati begitu, ia juga mampu tampil di sektor kiri dan gelandang kanan. Bisa dibilang, Yael Lisdek adalah pemain serba bisa. Maka dari itu, jika Yael Lisdek memang akan membela timnas Indonesia, persaingannya akan semakin ketat.